Halo kaum rebahan, welcome to this spoiler. Di video kali ini, gue akan menceritakan film yang berjudul Burst County. Kisah film yang dirilis pada tahun 2014 ini berawal dari wanita yang bernama Kylie yang sedang mengikuti acara pesta Halloween di rumah teman sekolahnya. Di tengah acara pesta, pria yang bernama Marcus datang dan mengajak Kylie untuk melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Karena pada dasarnya Kylie menyukai Marcus, dia tidak menolak tawaran itu. Akhirnya mereka berdua pun pergi meninggalkan pesta dan menuju ke salah satu ruangan di rumah itu. Di tengah pemanasan ritual itu, Kylie merasa ini semua tidak benar dan ingin berhenti melakukannya. Tetapi gombalan dari Marcus membuat Kylie luluh dan melakukan apa yang diminta pria itu padanya. Sehingga mereka pun melanjutkan ritual itu. Karena keenakan, Kylie yang sedang melakukan kegiatan olahraga mulut itu tidak menyadari bahwa aksinya sedang direkam oleh Marcus dan teman-temannya. Keesokan paginya, setibanya dia di sekolah, para murid sudah mendapatkan dan menonton video 19 detiknya itu yang telah tersebar ke seluruh sekolah. Merasa malu karena video itu telah tersebar, Kylie pergi menyendiri di pojok sekolah. Tak lama kemudian, pacar Marcus datang menghampirinya dan melakukan tindakan kasar serta membuli Kylie. Kylie pun diancam untuk tidak memberitahukan aksi bullying itu pada siapapun. Setelah mendapatkan perlakuan bully dari pacar Marcus, Kylie memutuskan untuk pulang dan segera pergi menuju parkiran. Di sana, terlihat mobil miliknya sudah dipenuhi dengan coretan bulian. Tak lama, Marcus datang dan meminta Kylie untuk mengarang cerita tentang video itu bahwa Marcus tidak mengetahui apapun tentang kasus itu pada Mr. Morris, yang merupakan kepala sekolah mereka. Karena akibat kasus itu, Marcus terancam dikeluarkan dari sekolah. Mendengar pernyataan Marcus, Kylie kesal karena Kylie tahu Marcus adalah dalang di balik semua ini. Dia pun berlalu dan langsung tancap gas. Sesampainya di rumah, Kylie yang sedang depresi dan kotor karena tumpahan minuman dari pacar Marcus itu menenangkan dan membersihkan dirinya dengan mandi. Saat mandi, ibu Kylie masuk dan langsung membuka tirai penutup dan bertanya pada Kylie tentang masalah video itu. Karena baru saja ibunya dipanggil oleh kepala sekolahnya akibat kasus tersebut. Kylie yang sangat depresi itu menangis sejadi-jadinya karena murka ibunya. Ibu Kylie yang murka itu meminta Kylie untuk pergi ke rumah keluarga Harrison di pedesaan yang terpencil untuk mengasuh dua anak keluarga itu di malam Halloween. Ibu Kylie berharap dengan cara itu Kylie bisa menjadi mandiri dan lebih dewasa lagi. Kylie pun pergi dengan terpaksa menuruti kemauan ibunya itu. Rumah keluarga Harrison berletak di Burst County yang memiliki jarak tempuh yang cukup jauh dari tempat tinggal Kylie. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, Kylie pun tiba di tempat tujuannya. Di sana, dia disambut oleh Mr. Harrison. Kylie diajak masuk dan berkeliling di rumah mewah itu. Di sana, Kylie juga diperkenalkan pada anak-anak yang akan diasuh olehnya. Anak-anak itu bernama Phoebe dan Sam. Setelah mengajak Kylie berkeliling dan berkenalan dengan anak istrinya, Mr. Harrison pun pamit dan pergi bersama istrinya. Mereka akan kembali pada pukul 1 dini hari. Setelah kepergian Mr. Harrison dan istrinya, Kylie melanjutkan home tour-nya sendiri. Tak lama, anak-anak menghampirinya dan mengajaknya bermain. Mereka bermain hingga jam tidur tiba. Kylie menghentikan permainan petak umpetnya dan mengantar anak-anak itu ke kamar mereka masing-masing. Kylie yang sedang membuang hajat tidak sadar sedang diintai dari luar jendela toilet. Tak lama setelah itu, pintu rumah digedor oleh seseorang. Dengan rasa takut, Kylie memberanikan diri mengintip dari lubang pintu yang ternyata adalah anak kecil yang menggunakan topeng babi. Dia ditemani wanita dewasa yang juga mengenakan topeng yang sama. Anak itu meminta permen seperti anak lainnya di hari Halloween. Kylie pun membukakan pintu untuknya dan mengambil beberapa permen untuk anak itu. Namun, setelah dia kembali ke pintu dan memberikan anak bertopeng babi itu permen, seorang laki-laki bertubuh kekar yang juga menggunakan topeng yang sama berusaha untuk menangkapnya. Kylie yang memberontak berhasil lolos dari sergapan itu dan langsung menutup pintu rumah.
Dia mencoba menelpon polisi menggunakan telepon rumah, namun sepertinya komplotan itu sudah memutus jaringan telepon di rumah itu. Kylie mencoba untuk menelpon bantuan menggunakan HP-nya dan tersambung di layanan 911. Ia berusaha meminta dan menjelaskan kejadian di rumah itu, namun saat itu sinyal teleponnya sempat terputus lalu tersambung kembali. Tetapi kali ini dia berbicara dengan operator yang berbeda. Operator layanan darurat itu meminta Kylie untuk tenang dan membimbingnya untuk menutup semua akses masuk ke dalam rumah itu. Saat Kylie sedang menutup beberapa tirai jendela, tiba-tiba Phoebe datang. Melihat Kylie yang sedang ketakutan, Phoebe pun ikut menjadi ketakutan. Kylie berusaha menenangkan Phoebe dan meminta gadis itu untuk kembali ke kamarnya. Dia pun meminta pada Phoebe untuk mengunci pintu kamarnya. Tiba-tiba Phoebe berteriak. Kylie pun berusaha untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Di sana, Kylie shock melihat pintu udah terbuka dan boneka kesayangan Phoebe tergeletak di lantai. Kylie yang shock kembali bersembunyi dan menginformasikan apa yang terjadi pada operator 911. Dia mengabarkan bahwa Phoebe menghilang. Operator itu meminta Kylie untuk tetap tenang dan mencari benda yang bisa digunakan untuk melindungi diri. Kondisi rumah saat itu sedang berantakan dan beberapa barang sudah di-packing karena keluarga Harrison berencana untuk pindah dari rumah itu. Dalam kondisi rumah seperti itu, Kylie hanya bisa menemukan tongkat baseball. Tak lama, pria bertopeng masuk ke dalam rumah sambil membawa sebilah pisau. Dia mencari Kylie yang berada di dapur. Selamat, Kylie berhasil bersembunyi di atas lemari. Karena tidak menemukan Kylie, pria itu pun pergi meninggalkan ruangan itu. Saat pria bertopeng sudah meninggalkan ruangan itu, Kylie yang bersembunyi di atas lemari melihat kunci mobilnya. Lantas, dia mengambil kunci itu dan berusaha untuk kabur menyelamatkan dirinya sendiri. Dia pun berusaha kabur melalui pintu depan. Namun, di sana dia dikejutkan oleh wanita bertopeng yang sudah menunggunya di sana. Karena terlalu panik, Kylie menjatuhkan tongkat baseballnya dan kembali masuk lalu mengunci pintu rumah itu. Suara gaduh karena kepanikan Kylie itu didengar oleh pria bertopeng yang masih berada di dalam rumah. Kylie berlari ke kamar Phoebe untuk mencari Phoebe, namun dia tidak menemukannya. Lalu dia bergegas ke kamar Sam. Di sana dia juga tidak menemukan siapapun. Kylie berusaha untuk tetap tenang. Dengan perlahan, Kylie mencoba mengintip pergerakan komplotan bertopeng itu. Sekarang, wanita yang berada di luar tadi juga sudah berhasil masuk ke dalam rumah dan sedang menuju ke arahnya. Dengan mengendap-endap melewati lantai atas, perlahan Kylie berhasil keluar dan bersembunyi di balkon rumah itu. Tak lama, dia mendengar suara Sam dan mengintip apa yang sedang terjadi di balik jendela. Dia melihat pria bertopeng sedang menggendong Sam. Kylie semakin panik dan ketakutan saat itu. Kylie kembali menginfokan kepada operator 911 tentang apa yang sudah terjadi. Saat itu, operator berusaha untuk menenangkan Kylie yang sedang sangat ketakutan dan kehilangan kendali atas dirinya itu. Operator wanita itu juga menginfokan kepadanya bahwa polisi hampir sampai. Dia meminta Kylie untuk keluar dari rumah. Kylie yang sedang bersembunyi di atas balkon itu pun menuruti apa yang diminta oleh operator padanya. Dia berhasil kabur, turun melewati pagar tanaman dan menuju mobilnya. Saat Kylie berhasil masuk ke dalam mobil dan ingin tancap gas, tiba-tiba operator itu meminta Kylie tetap berada di tempat aman tanpa meninggalkan anak-anak asuhnya. Operator itu terus membujuk Kylie agar tidak meninggalkan Phoebe dan Sam. Dengan rasa takut, Kylie pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk kabur sendirian.
Mendengar nada Kylie yang sangat ketakutan, operator itu mengajaknya berbincang hingga berkenalan untuk mengalihkan rasa takut Kylie. Saat sedang menerima instruksi dari operator yang bernama Roberta, Kylie melihat mobil box yang digunakan oleh komplotan bertopeng. Kylie pun langsung segera menuju mobil itu untuk menyelamatkan Phoebe dan Sam. Perlahan, Kylie menghampiri mobil box itu. Di sana ada anak kecil bertopeng yang menjaga mobil. Saat anak kecil itu dipanggil oleh komplotannya, dia pergi meninggalkan mobilnya. Segera, Kylie masuk ke dalam mobil box untuk mencari Phoebe dan Sam. Saat berada di dalam mobil, Kylie tidak sengaja menjatuhkan bungkus permen yang disimpan rapi oleh anak kecil bertopeng. Akhirnya, Kylie berhasil mencari pintu masuk ke dalam box mobil itu dan langsung masuk ke sana untuk menyelamatkan Phoebe dan Sam. Betapa terkejutnya Kylie saat menyalakan senter HP-nya. Di sana sudah ada beberapa korban lainnya yang telah diculik oleh komplotan itu. Tak lama, anak kecil bertopeng itu kembali. Pria bertopeng juga datang membawa Sam masuk ke dalam box mobil. Kylie yang bersembunyi di kegelapan mobil tidak diketahui oleh komplotan itu. Setelah pria bertopeng keluar dari box mobil dan menutup pintunya, Kylie mencoba melepaskan Phoebe dan Sam yang berada di dalam kurungan. Anak kecil bertopeng yang merasa aneh karena bungkus permen yang dia simpan rapi jatuh dan berantakan. Sontak, dia pergi menjauh dari mobil karena curiga ada yang menyusup ke mobilnya. Kemungkinan dia pergi memberitahukan kepada komplotannya bahwa ada yang menyusup ke dalam mobil boxnya. Kylie yang berhasil melepaskan anak-anak asuhnya berusaha kabur menggunakan mobil box itu. Namun saat mencoba menyalakan mobil tersebut, pria bertopeng datang menyerang lewat pintu belakang mobil. Korban lainnya yang juga wanita dan seorang anak kecil yang baru sadar itu panik. Sedangkan di kursi depan wanita bertopeng menyerang Kylie. Saat itu Kylie dan anak-anak asuhnya berhasil keluar dari mobil box itu. Namun karena kejadian itu, handphone milik Kylie jatuh dan tertinggal di dalam mobil box tersebut. Karena sedang mengurus wanita korban lainnya di dalam mobil box, pria bertopeng tidak menghiraukan Kylie dan anak-anak. Anak kecil bertopeng juga sedang sibuk mengurus korban anak kecil yang bersama wanita di mobil tadi. Kylie bergegas menuju mobil miliknya, namun mobilnya sudah dirusak oleh komplotan itu. Kylie pun memutuskan untuk masuk kembali ke dalam rumah. Para korban lainnya tadi sudah dilumpuhkan oleh komplotan itu. Di dalam rumah, Kylie meminta Sam untuk menunjukkan tempat bersembunyi terbaik di rumahnya. Sam pun menunjukkan tempat bersembunyi yang berada di ruang bawah tanah. Polisi yang berjumlah 2 orang datang ke alamat yang dikirimkan oleh Kylie. Di sana, polisi itu berpencar. Satu polisi menunggu di luar rumah dan satunya masuk mengecek ke dalam rumah. Saat itu, polisi tidak menemukan siapapun. Hingga polisi yang berada di luar rumah mendapati bercak darah di sekitar pintu belakang mobil box. Polisi yang merasa ada keganjalan di dalam box mobil itu langsung membuka dan memeriksa apa yang ada di dalam box mobil tersebut. Saat memberikan laporan hasil penemuannya itu, dia langsung digorok dari belakang oleh perempuan bertopeng. Polisi itu tewas bersimbah darah dengan robekan besar di lehernya. Sementara polisi yang sedang menyisir lokasi di dalam rumah menemukan keganjalan saat melihat pecahan kaca dari jendela rumah. Di lokasi yang sama, dia bertemu dengan pria bertopeng. Saat polisi itu mencoba mendekat dengan perlahan, pria bertopeng itu dengan cepat menyerang dan menikam polisi tersebut. Polisi itu juga tewas mengenaskan seperti rekannya tadi. Karena terlalu lama menunggu bantuan dan sudah tidak memiliki handphone, Kylie yang sedang bersembunyi dengan anak-anak asuhnya di ruang bawah tanah pun berinisiatif untuk mencari bantuan tetangga yang entah seberapa jauh dari rumah itu. Dia meminta pada Sam dan Phoebe untuk tetap di sana. Sam dan Phoebe yang ketakutan itu tidak ingin Kylie pergi meninggalkan mereka. Tetapi walaupun anak-anak itu terlihat ketakutan, Kylie tetap akan pergi meninggalkan mereka untuk mencari bantuan di luar sana. Dan Kylie pun berjanji akan kembali secepat mungkin. Saat Kylie akan pergi, pria bertopeng yang masih memburu mereka masuk ke ruang bawah tanah. Kylie dan anak-anak asuhnya yang panik berusaha untuk tetap tenang. Kylie, Phoebe, dan Sam yang bersembunyi di tumpukan barang di ruangan itu tidak diketahui oleh pria bertopeng. Pria bertopeng itu pun berlalu.
Saat pria bertopeng sudah meninggalkan ruang bawah tanah, Kylie kabur melewati jendela ruangan itu dan mencari pertolongan. Secara kebetulan, Markus lewat dan Kylie pun meminta bantuannya. Saat Kylie meminta bantuannya, Markus justru kembali membahas tentang video mereka. Saat berdebat dengan Kylie, Markus dikagetkan dengan kemunculan wanita dan anak bertopeng yang berdiri tepat di depan mobilnya. Kylie yang panik menyuruh Markus untuk segera menancap gas. Di tengah aksinya, Markus hampir menabrak sosok bertopeng itu. Markus yang panik karena kejadian barusan diminta oleh Kylie untuk membantunya. Kylie juga mengancam pada Markus jika dia tidak membantunya, maka Kylie akan melaporkan tentang video 19 detik mereka pada polisi. Mendengar hal itu, Markus akhirnya mau menuruti permintaan Kylie untuk mengantarnya di dekat rumah dan menunggu Kylie menjemput anak-anak asuhnya. Setelah Kylie berhasil menjemput anak-anak asuhnya dan masuk ke dalam mobil Markus, Markus yang terlalu panik keluar dari mobil lalu muntah. Saat itu, pria bertopeng tiba-tiba datang dan menusuk-nusuk Markus hingga tewas. Melihat kejadian itu, Kylie langsung tancap gas membawa mobil Markus. Saat di perjalanan kaburnya menggunakan mobil Markus, Kylie melihat mobil polisi yang membuatnya berpikir itu adalah bala bantuan yang datang untuknya. Namun, mobil polisi itu malah menabrak mobil yang dikendari oleh Kylie dari samping dengan keras yang membuat anak-anak dan Kylie pingsan. Saat sadar dari pingsannya, Kylie sudah berada di dalam box mobil para komplotan itu dengan kondisi tangan yang terikat. Di dalam box mobil itu, dia dijaga oleh anak kecil bertopeng. Kylie berusaha membujuk dan mempengaruhi anak kecil itu agar mau melepaskannya. Bukan malah menolong dan mengikuti bujukannya, anak itu justru menusuk perut Kylie karena Kylie dianggap terlalu berisik olehnya. Secara diam-diam, Kylie melepaskan tali ikatannya dan terus berbicara yang membuat anak itu muak dan menghampirinya. Saat anak itu menghampirinya, dengan cepat Kylie mencekik anak itu hingga pingsan. Kylie yang terluka akibat tusukan anak bertopeng tadi mencoba membalut lukanya dengan jaket yang dikenakan anak bertopeng itu. Di saku jaket, dia menemukan HP miliknya. Dengan segera dia kembali menghubungi Roberta, operator 911 itu. Kylie melaporkan kondisinya saat ini. Betapa kagetnya Kylie saat wanita yang sudah melepaskan topengnya membuka jendela tengah box mobil sambil berbicara dengannya melalui telepon. Ternyata semua panggilan dan radio polisi telah dialihkan pada wanita itu. Wanita itu kita sebut saja Miss X ya. Rem mobil diinjak yang membuat Kylie terdorong ke depan dan langsung dicekik oleh Miss X dari jendela tengah. Kylie memberontak dan berhasil menjauh. Miss X langsung menutup jendela tengah tempat masuk ke dalam box mobil itu. Di dalam box mobil, Kylie menemukan sebilah pisau yang digunakan oleh anak kecil bertopeng tadi. Saat mobil sudah menepi, Kylie muncul dari jendela tengah box mobil dan langsung menikam leher pria bertopeng yang baru saja menepikan mobil itu hingga tewas. Sontak, Miss X di samping pria bertopeng langsung memukul tangan Kylie hingga menjatuhkan pisau dari tangan Kylie. Miss X yang marah itu keluar dari mobil dan segera menuju ke pintu belakang mobil untuk menghajar Kylie yang masih berada dalam box mobil. Di dalam box mobil, Kylie menemukan sebuah tang. Saat Miss X memasuki box, dia tidak menemukan Kylie dan berpikir Kylie bersembunyi di balik jerami. Saat Miss X menusukkan pisaunya ke jerami itu, ternyata itu adalah anak yang bertopeng tadi. Sebab Kylie telah kabur melalui jendela tengah box dan pintu depan mobil. Kylie yang berhasil kabur itu berlari dan bersembunyi di semak-semak pinggir jalan. Karena tidak menemukan Kylie, Miss X kembali ke kursi depan untuk melanjutkan pelariannya. Saat ingin menyalakan mobil, dia tidak menemukan kunci pada lubang kunci mobil itu, karena sudah dibawa kabur oleh Kylie. Tetapi Miss X ternyata memiliki kunci cadangan mobil tersebut. Kylie yang mendengar suara starter mobil itu tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Kylie pun langsung menuju ke arah mobil karena Sam dan Phoebe masih di sana. Saat dia membuka pintu depan mobil box itu, ternyata Miss X tidak ada di sana dan muncul dari belakang Kylie yang langsung mencekik dan membuang HP milik Kylie.
Miss X terus mencekik Kylie. Saat itu Kylie mengatakan bahwa dia sudah menelpon 911 dan merusak alat penyadap milik Miss X. Miss X yang lengah karena melihat ke arah radio mobilnya langsung ditusuk menggunakan tang oleh Kylie ke arah lehernya. Dan Miss X pun berhasil dilumpuhkan oleh Kylie. Scene berlanjut di sebuah rumah sakit. Saat itu Kylie sedang dirawat yang ditemani oleh ibunya di sana. Di ruangan yang berbeda, anak kecil komplotan bertopeng itu dijemput oleh seseorang yang memiliki simbol tato yang sama persis seperti simbol pada tangan komplotan bertopeng yang menyamar sebagai polisi. Polisi yang menemani anak itu pun menyerahkan anak itu begitu saja pada pria itu. Di tengah malam, Kylie terbangun. Suasana rumah sakit saat itu sudah sepi. Lampu di kamar tempat dia dirawat tiba-tiba mati. Kylie yang merasa curiga karena hal itu mengecek keluar kamar tempatnya dirawat. Betapa kagetnya dia melihat karyawan dan semua orang di sekitar itu sudah tewas bersimbah darah. Panik melihat semua itu, Kylie masuk kembali ke kamarnya. Tiba-tiba seseorang yang mengenakan topeng babi menampakkan dirinya. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See ya!